Teruntuk teman-teman yang sudah menikah dan sudah melewati masa bulan madu dalam tanda kutip. Ada sebuah pertanyaan yang sangat jarang diungkapkan tetapi pasti juga dalam tanda kutip ada di benak kita masing-masing. Pernahkah Anda merindukan momen hening bersama pasangan, bahkan lebih dari obrolan panjang itu sendiri? Bukan diam yang canggung atau penuh amarah, tapi diam yang terasa seperti rumah. Dalam sebuah hubungan, ada kalanya keheningan justru berbicara lebih nyaring dari kata-kata. Namun, apa yang terjadi ketika keheningan itu berubah menjadi jarak, dan setiap tindakan kecil membutuhkan penjelasan panjang seolah sedang berada di ruang sidang? Sebagai gambaran, dan sepertinya terjadi pada periode tertentu di perjalanan bersama pasangan. Ini adalah kisah Rania dan Arga, pasangan yang terjebak dalam lingkaran tuntutan penjelasan, hingga mereka lupa caranya saling mengerti. Perangkap penjelasan. Pagi di apartemen Rania dan Arga, dulu punya ritme yang hening namun padu. Suara air mendidih, wangi kopi dan tawa kecil Arga saat menemukan berita lucu. Mereka menari tanpa musik, bergerak karena saling mengerti, bukan karena perintah. Tapi pagi ini berbeda. Udara terasa berat, diisi keheningan yang menekan. Rania duduk di meja makan, sementara Arga keluar dari kamar mandi dan melempar handuk basahnya ke atas kasur yang sudah rapi. "Gak, handuknya," kata Rania pelan, mencoba menjaga suaranya tetap datar. Arga menoleh, wajahnya sudah lelah. "Nanti aku jemur." "Iya, tapi kasurnya jadi basah. Kenapa sih susah banget buat langsung taruh di tempatnya? Coba jelasin." Dan kata itu pun keluar. Jelasin. Kata yang belakangan ini menjadi pemicu pertengkaran mereka. Arga meletakkan gelasnya dengan keras. "Apa yang harus dijelasin? Aku lupa. Sesimpel itu. Kenapa semuanya harus punya penjelasan rumit buat kamu? Karena aku nggak ngerti. Dulu kamu nggak begini. Dulu kamu juga nggak nuntut semua hal harus dijelasin," balas Arga. Suaranya mulai meninggi. Pertengkaran itu menggantung di udara, meracuni pagi mereka. Dulu semua terasa cukup, sekarang semua butuh penjelasan. Perspektif psikolog. Apa yang dialami Rania dan Arga adalah gejala umum dari relationship burnout atau kelelahan dalam hubungan. Menurut para ahli, kondisi ini muncul ketika tekanan untuk memelihara hubungan melebihi sumber daya emosional yang tersedia. Tuntutan Rania untuk mendapat penjelasan atas setiap hal kecil dan keengganan Arga untuk memberikannya bukanlah tentang handuk atau kopi. Ini adalah tanda terkikisnya kepercayaan. Ketika kepercayaan menipis, pasangan mulai membutuhkan bukti dan validasi verbal untuk setiap tindakan. Hubungan yang tadinya didasari pengertian intuitif berubah menjadi transaksi yang melelahkan secara mental dan emosional. Arga merasa lelah karena terus-menerus berada di bawah sorotan. Sementara Rania merasa cemas karena kehilangan rasa aman yang dulu ia dapatkan dari perhatian nonverbal pasangannya. Hubungan sebagai ruang interogasi. Perlahan, hubungan mereka terasa seperti ruang interogasi. Setiap pertanyaan lahir dari curiga, dan setiap jawaban adalah pembelaan diri. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film, notifikasi dari seorang wanita yang tak dikenal muncul di ponsel Arga. "Siapa tuh?" tanya Rania, pura-pura fokus ke TV. "Teman kantor," jawab Arga singkat. "Teman kantor chat malam-malam, coba sini aku lihat, biar aku ngerti dan gak salah paham." Tuntutan itu membuat wajah Arga mengeras. Dia tidak marah, tapi terlihat kalah. Dia hanya diam, dan diamnya terasa seperti tembok yang baru saja ia bangun di antara mereka. Puncaknya terjadi saat Arga salah membeli merek kopi. "Kok beli yang ini? Kamu kan tahu aku gak suka," kata Rania, emosinya mulai naik. "Yang biasa habis, Ran. Aku capek. Ini kan sama-sama kopi." "Bukan masalah kopinya, ini soal perhatian. Coba jelasin,
Apa susahnya ingat hal kecil yang aku suka? Saat itulah Arga menatapnya dengan tatapan hampa. Suaranya nyaris berbisik, aku capek. Capek ngejelasin semuanya. Capek harus jelasin kenapa aku lupa, kenapa aku lelah, kenapa aku beli kopi yang salah. Aku cuma capek. Malam itu tak ada drama. Hanya ada sunyi yang dingin, memisahkan dua orang yang tidur saling memunggungi. Perspektif psikolog. Siklus ini menciptakan apa yang disebut negative sentiment override. Sebuah kondisi di mana salah satu atau kedua pasangan cenderung menafsirkan tindakan netral atau bahkan positif sebagai sesuatu yang negatif. Arga yang lupa membeli kopi yang benar, dari sudut pandang Rania, bukan lagi kelalaian biasa, melainkan bukti bahwa Arga tidak lagi peduli. Tuntutan untuk melihat bukti atau menjelaskan secara detail adalah upaya untuk mendapatkan kembali kontrol dan rasa aman. Namun ironisnya, hal itu justru mendorong pasangan semakin jauh. Menurut Dr. John Gottman, seorang peneliti hubungan terkemuka, hubungan yang sehat dibangun di atas fondasi kepercayaan dan persahabatan, bukan pengawasan. Ketika satu pihak terus-menerus menuntut bukti, itu menandakan rekening emosional mereka sudah menipis. Pendewasaan dalam diam. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Kalimat terakhir Arga terus terngiang. Ia ingin membangunkan Arga, menjelaskan perasaannya, dan menuntut penjelasan. Tapi ia sadar, itu hanya akan menjadi debat kusir yang sia-sia. Tengah malam, Arga bangun. Rania pura-pura terlelap. Ia mendengar langkah kaki pelan di sisinya, lalu merasakan selimutnya ditarik perlahan ke atas untuk menutupi bahunya yang kedinginan. Kemudian, terdengar suara gelas diletakkan di meja samping tempat tidur. Arga kembali ke sisinya dan tak lama kemudian napasnya menjadi teratur. Ia tertidur. Rania membuka mata. Dalam remang cahaya, ia melihat segelas air putih di meja, sesuatu yang biasanya ia lakukan untuk Arga. Malam ini, Arga yang melakukannya untuknya. Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan panjang. Hanya segelas air dan selimut yang membungkusnya lebih rapat. Air mata Rania akhirnya jatuh. Bukan air mata sedih, tapi air mata kelegaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa mengerti. Perspektif psikolog. Tindakan Arga menyelimuti Rania dan menaruh segelas air adalah contoh sempurna dari apa yang disebut Dr. John Gottman sebagai emotional bid atau tawaran untuk terhubung. Bids adalah upaya kecil, seringkali nonverbal, untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, atau dukungan dari pasangan. Dalam kondisi konflik, sebuah bid yang diterima bisa menjadi titik balik yang sangat kuat. Arga tidak memberikan penjelasan yang dituntut Rania, melainkan memberikan sebuah tindakan kepedulian. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang jauh lebih kuat daripada kata-kata. Aku mungkin lelah untuk berdebat, tapi aku masih peduli padamu. Rania, dengan menerima tindakan ini dan merasakan kelegaan, secara tidak sadar berpaling ke arah tawaran koneksi dari Arga. Sebuah respons yang menurut penelitian Gottman sangat krusial untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan. Momen ini menjadi langkah pertama menuju pemulihan, bukan karena masalahnya dijelaskan, tetapi karena ikatan emosionalnya divalidasi kembali. Kesimpulannya, pagi datang membawa wangi kopi yang familiar. Rania menemukan Arga di dapur memegang 2 cangkir. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arga tersenyum tulus. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menyodorkan secangkir kopi. Rania menerimanya. Rasanya pas, rasanya benar. Mereka duduk berdua di meja makan dalam diam. Bukan diam yang canggung,
tapi diam yang nyaman dan penuh pengertian. Sebuah jeda yang ternyata sangat mereka butuhkan. Ternyata, beberapa hal dalam sebuah hubungan tidak memerlukan penjelasan, melainkan pengertian. Terus-menerus menuntut penjelasan adalah tanda hilangnya kepercayaan. Dan tanpa itu, cinta hanya menjadi kata kosong. Memilih untuk diam, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cara memberi ruang untuk bernapas, adalah bentuk cinta yang dewasa. Sebab terkadang, tindakan paling kecil, seperti secangkir kopi yang tepat di pagi hari, adalah penjelasan terkuat dari semua kata di dunia. Bagikan ceritamu di kolom komentar. Apakah kamu pernah berada di posisi Rania atau Arga?